mulai aja Pak, biar lebih seru lagi nanti Pak ya. Karena ini kita sebetulnya santai Pak. Ini sesi keempat kami, jadi inisiatif saya dan Pak Roy lah bikin-bikin gini. Mungkin daripada nggak ada kerjaan kita bikin tiap Sabtu 1 jam aja Pak, supaya nggak mengganggu waktu Bapak dan Ibu semua. Apalagi kayak Sabtunya terang kayak begini, pasti udah punya acara lain gitu ya. Bulan lalu kita mengundang Pak Haryadi. Februari lalu. Sebelumnya kita undang Pak Menristek ya. Nanti insya Allah bulan April sebelum puasa kita mau ada satu lagi ya. Ini sedang disiapkan, Pak Roy akan undang narasumber yang lebih ya seru juga ya. Kayak hari ini juga kita undang Pak Cyril. Terima kasih Pak Cyril ini Pak sudah hadir sebagai dengan tanggung jawab baru Pak, sebagai anggota Dewan Pengawas Lembaga Pengelola Investasi. Ya Bapak Ibu kalau ada pertanyaan silahkan gunakan fitur chat. Kami juga udah terima pertanyaan-pertanyaan dari waktu pendaftaran ya, sudah kita kompilasi. Nanti kita coba tanyakan melalui diskusi dengan Pak Cyril. Oke, mari kita mulai. Pak Roy, silakan. Ya, selamat pagi Pak Cyril dan selamat pagi kepada para peserta bincang-bincang cuma 1 jam. Kenapa 1 jam? Supaya Bapak Ibu nanti bisa meneruskan lagi acara. Karena sebenarnya webinar ini udah banyak banget Pak. Jadi kami masuk ke celah aja Pak. Dari jam 9 sampai jam 10. Biar pagi-pagi kita dengerin sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Terus kemudian seterusnya bisa acara keluarga mungkin. Dan pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat dulu kepada Pak Cyril. Nih Pak Cyril udah jadi terkenal dari dulu ya Pak ya. Tapi terkenalnya biasanya sebagai orang ini Pak, orang bursa nih, orang berkaitan dengan hal-hal dari bursa, dari keuangan segala macam. Makanya kemudian sekarang Pak Cyril ditugaskan menjadi anggota Dewan Pengawas LPI. Nah pertanyaan pertama Pak, apa sih sebetulnya Pak ya, kita ingin tahu karena sovereign wealth fund ini kan sesuatu yang baru ya bagi negara kita, bagi Indonesia ini. Kalau di negara luar sih mungkin sudah biasa ya Pak ya. Ini apa sih peran strategis LPI atau di belakang Pak Cyril itu ada ya INA ya, terkenalnya dengan INA dalam mengakselerasi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional Pak. Silakan Pak Cyril. Oke, terima kasih banyak nih Pak Budi yang sudah mengatur, mengundang, mengorganize acara bicara 1 jam, tentu juga Pak Roy. Terima kasih banyak. Dan di sesi ini memang topik INA atau singkatan atau kepanjangan dari Indonesia Investment Authority. Ini memang baru ini karena baru dibentuk dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang diberlakukan 2 November 2020. Jadi memang kalau nggak ada undang-undang susah juga, basis hukumnya nggak kuat gitu. Jadi apa aktivitas ini tidak kokoh bila tidak ada undang-undang. Nah, kenapa perlu undang-undang? Jadi memang banyak pertanyaan-pertanyaan dan pertanyaan-pertanyaan itu memang menjadi pemicu untuk bisa dijawab satu persatu, walaupun kalau dikumpulkan semua pertanyaan, akhirnya jawabannya itu bukan satu obat ajaib, kira-kira gitu. INA itu, ya, yang menyembuhkan semua penyakit termasuk pandemi dan segala macam. Jadi tentu ada batasannya juga. Nah, tapi pertanyaan tadi, peran apa sih INA itu dalam pemulihan ekonomi? Nah, sebetulnya kalau kita lihat ekonomi itu tumbuh antara lain tentu bila ada investasi. Nah, penggeraknya tentu investasi ini dari mana, gitu kan? Selama ini kalau kita lihat pasar modal itu menjadi salah satu. Pasar modal rame katakanlah mulai dari tahun 76. Ya, ada bursa efek bursa saham, kemudian ada bursa kredit, ya, obligasi. Tapi itu semua instrumen keuangan yang kita anggap portfolio istilahnya. Jadi kalau uang masuk, besok juga bisa keluar lagi gitu. Kalau investor asing, kita bicara investor asing.
Jadi investasi tentu ada dari lokal, domestik gitu ya, ada dari asing, dari luar negeri yang minat untuk mengembangkan partisipasi di Indonesia. Nah, mereka ada yang saya beli saham Astra aja, atau saya beli saham Kalbe Pharma dan seterusnya. Dan pada saat mereka sudah ingin perlu uang, mereka tinggal jual aja sahamnya di bursa, gitu kan, sederhana aja. Tentu tergantung likuiditasnya. Gitu. Atau orang beli, saya takut beli saham, saya beli obligasi aja deh, obligasi pemerintah. Obligasi pemerintah bisa mata uang dolar atau rupiah. Gitu ya. Nah, baik lokal atau asing. Tapi itu semua riskan karena bila ada satu gejolak sedikit, misalnya di Amerika itu keluar satu tantrum atau kebijakan baru, maka uang-uang tuh balik lagi tuh ya ke negara masing-masing. Ya. Nah, itu yang menjadi salah satu persoalan tadi, timbul pertanyaan, jadi gimana dong dampaknya? Nah, INA itu di dalam undang-undang cukup luas, ya, perannya adalah untuk melakukan investasi dan juga bersama-sama dengan mitra asing. Nah, bedanya itu adalah investasi ini investasi langsung, jadi direct investment. Nah, apa itu artinya? Ya, mereka diharapkan bikin pabrik, bikin investasi jalan tol, bikin investasi di pelabuhan, kontainer, airport, infrastruktur jaringan telekomunikasi, listrik, energi. Nah, itu semua. Tapi langsung, artinya mereka bangun di Indonesia. Dengan harapan tentu masanya jangka panjang, 5-10 tahun, bahkan kalau jalan tol konsesi bisa ada yang 30-40 tahun. Nah, timbul lagi pertanyaan bagi investor asing itu, siapa mitra saya kalau saya mau invest di Indonesia? Untuk investasi 30 tahun, siapa yang bisa tahan bersama-sama saya? Nah, ini timbul pertanyaan ini yang harus ada jawaban lagi. Nah, itulah jawaban yang diharapkan INA itu bisa menjadi mitra asing ini. Mitra asing ini. Supaya si investor asing itu nyaman, ada pihak lokal di Indonesia yang ngerti aturan main di Indonesia, budaya kerja di Indonesia, tata krama di Indonesia, yang buat investor asing belum tentu paham. Gitu. Walaupun katakanlah mereka sudah lama tinggal di Indonesia, tapi mereka tetap investor asing. Nah, beda dengan ada mitra badan hukum organisasi di Indonesia yang bersama-sama dengan mereka. Nah, INA itu harapannya menjadi mitra yang bersama dengan investor asing itu untuk invest apapun itu, tergantung sektornya. Nah, idenya begitulah, Pak. Tapi pertanyaan mereka juga, dasar hukumnya apa? Saya mau invest 20-30 tahun, kalau misalnya nggak kuat, kerangka hukumnya meragukan, gitu kan? Meragukan 20-30 tahun, makanya cuma 5 tahun, masa presiden 2 kali 5 tahun, 10 tahun. Padahal investasi lebih dari itu. Ya. Nah, ini salah satu. Tapi jawaban pertanyaan tadi, apa peran strategis INA adalah investasi untuk menggerakkan ekonomi. Karena problem lain, yaitu ada celah kebutuhan investasi dengan ketersediaan dana, saving. Itu gap-nya besar. Satu itu. Kedua, kalaupun ada, kita tahu pembangunan infrastruktur, umumnya hutang. Nah, ini modal kan? Artinya kalau modal tidak mengganggu kewajiban-kewajiban yang setiap tahun, baik bunga maupun pokok harus dibayar. Gitu. Nah, itu poin kedua. Jadi pertama adalah investor asing itu bermitra dengan kita langsung. Kedua itu adalah menjawab celahnya dana untuk kebutuhan investasi membangun negara ini tentu perlu dan perlu dana sifatnya modal, dan itu yang diharapkan dari INA ini. Begitulah Pak. Jadi tapi kembali bukan obat ajaib. Ya. Baik, terima kasih Pak Cyril. Ini ada pertanyaan yang masuk ya Pak. Waktu pendaftaran Pak.
apa rencana jangka pendek dan jangka panjang LPI untuk menjadi sovereign wealth fund kelas dunia, Pak? That's good question, Pak. Terima kasih, Pak Budi. Jadi gini, sovereign wealth fund itu di dunia ini hampir setiap negara punya, hampir. Kalau negara kita anggaplah ada 160 atau lebih, sovereign wealth fund itu ada 120-an. Gitu ya. Satu negara ada yang punya 2, misalnya Singapura, Temasek GIC, ada Malaysia contohnya ada 2, ya, Hasanah dan satu 1MDB yang menjadi kontroversi. Itu yang menjadi tantangan besar untuk kita menjawab pertanyaan gimana governance-nya INA ini. Kan ada 1MDB nih, waduh kacau nih, begitu pertanyaan-pertanyaan. Kemudian Cina juga ada lebih dari 1, ya. Tapi yang terbesar itu adalah di Norwegia. Nah, model sovereign wealth fund itu definisinya variasi. Di zaman mungkin awal pendirian sampai 5 tahun, 10 tahun terakhir, itu sovereign wealth fund itu dibentuk memang karena negara ingin ada extra return yang diperoleh dari ekstra hasil komoditi yang mereka peroleh dari hasil ekspornya. Contoh Norwegia, mereka ekspor minyak, minyaknya hasil penjualan minyaknya ditampung, dikelola untuk investasi global. 60% lebih di equity, sisanya di obligasi, fixed income, financial instrument. Nah, ini salah satu contoh yang lain. Mereka punya perusahaan-perusahaan seperti kayak BUMN kita, mereka kelola 40 tahun yang lalu mulai dengan rombakan-rombakan transformasinya, dan hasilnya mereka gunakan untuk investasi juga global. Jadi artinya pendek cerita, uang itu keluar dari negaranya. Tapi 5 tahun terakhir itu sovereign wealth fund polanya agak berbeda, lebih ke arah INA, yaitu negara punya satu badan hukum sebagai investasi dan attract investor asing ke negara tersebut. Jadi contoh India. Polanya kayak India. Jadi India tuh ada namanya NEEF, National Infrastructure Investment Fund. Nah, mereka itu polanya adalah begini. Asing invest 51%, pemerintah India akan selalu ikut 49%. Gitu. Bahkan dibuat seperti itu. Sektor-sektornya infrastruktur, energi. Nah, karena tata negara hukum di India itu sudah siap dengan pola seperti trust fund, kontrak investasinya itu sudah lebih maju, uji hukumnya sudah lebih siap, maka pemerintah India hanya tinggal di Menteri Keuangannya alokasi dana $3 miliar. Di Indonesia nggak sesiap di India dalam hal itu, maka perlu undang-undang khusus. Dan Undang-Undang Cipta Kerja bab 10 itu diperkenalkanlah, makanya namanya Lembaga Pengelola Investasi atau INA ini. Gitu. Jadi kembali ke sovereign wealth fund, memang INA itu bukan sovereign wealth fund ini mah, ini invest di luar negeri, mana ada ekstra dana kita, orang negara kita dalam kondisi trade deficit hari ini atau current account deficit gitu. Ya, jadi defisit ini kok kita mau invest keluar gitu. Justru kebalikan, ya, karena dalam kondisi defisit ini kita ingin investor asing masuk ke Indonesia dan menjadi penggerak ekonomi, tadi dampaknya pemulihan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan ini yang menjadi sasaran dari INA itu. Jadi memang sovereign wealth fund tapi dengan fungsi yang berbeda. Misalnya sovereign wealth fund lain di Afrika, negara Afrika, itu biasanya dari komoditi. Senegal misalnya. Atau negara dari Amerika Latin, ya, juga punya sovereign wealth fund. Modelnya juga begitu, commodity fund. Mereka punya ekstra komoditi, ditampung, hasilnya kemudian bisa digunakan untuk investasi di luar. Gitu. Nah, sementara INA kita model kayak India, model kayak Rusia juga demikian, attract investor asing ke Rusia, Mesir juga demikian,
Dan mereka itu tumbuh 5-10 tahun terakhir. Nah, itulah yang menjadi pola dari sovereign wealth fund. Mungkin demikian jawabannya. Ya, terima kasih Pak Cyril. Ini ada pertanyaan lanjutan nih, karena tadi dari keterangan Pak Cyril. Jadi Pak, jadi apa bedanya nih dengan BKPM yang kita punya saat ini? Yang kedua Pak, sektor-sektor mana saja sih yang menjadi fokus LPI ya dalam hal ini INA untuk mendongkrak perekonomian negara kita, dan apa sih yang menarik dari sektor ini di mata yang tadi ya investor asing? Silakan. Nah, kalau dilihat apa bedanya dengan BKPM? BKPM itu Badan Koordinasi Penanaman Modal, gitu kan? Dan sifatnya sebagai regulator yang mengatur katakanlah antara lain porsi investasi atau sektor investasi asing itu berapa persen di sektor mana, gitu kan? Nah, kemarin ada peraturan presiden keluar mengenai aturan baru, sektor-sektor mana tidak lagi negatif tapi malah positif, gitu. Jadi itu kembali tujuannya untuk menarik investor asing. Kemudian setelah diadministrasikan, kemudian tentu diatur laporannya apa yang harus disampaikan dan seterusnya. Nah, kalau INA itu invest di sektor tersebut, bukan hanya mencatat, tapi investor. Kita tidak mencatat investor asing yang mau ke Indonesia, tapi INA itu bersama investor asing ikut investasi di Indonesia. Jadi misalnya gini contohnya, ambillah jalan tol. Ada investor asing yang berminat, sekaligus menjawab pertanyaan berikut tadi. Contohnya sektor ini, jalan tol. Nah, jalan tol ini mengapa salah satu yang tertarik adalah katakanlah dana pensiun karena sifatnya jangka panjang. Nah, mereka begitu masuk ke Indonesia mau invest 100, total kebutuhan dana dari jalan tol itu 100. Asing anggaplah ingin minat 70 atau 80, sisanya INA 20 atau 30. Nah, jadi INA keluar duit tuh. Memang duit ini udah dialokasi oleh peraturan pemerintah tahun 2020, itu ada 15 triliun untuk INA. Kemudian ada PP juga mengatakan, PP 74, total dana untuk tahun 2021 itu modal setor dari INA itu 75 triliun. Jadi ada modal, tapi modal ini kan tadi itu bukan satu obat ajaib semua dipenuhi, karena kebutuhannya bisa 3.000-4.000 triliun. Terus modalnya cuma 75 triliun. Dari mana sisanya, gitu kan? Nah, harapannya adalah tentu tadi ada investor asing. Tapi kalau investor asing berapa sih? Katakanlah 3, 4, 5 kali lipat dari 75 triliun. Bisa dapat 300 triliun total. Jadi 225 ditambah 75. Atau dapat 300 plus 75 jadi 375. Tapi kebutuhannya 10 kali lipat lebih dari itu. Nah, dari mana ini? Nah, itu kan belum bicara waktu nih, waktu. Ya, jadi waktu tahun 2021. Tentu harus ada keberhasilan atau sukses story investment yang pertama dulu. Nah, harapan kita, pola strateginya adalah sukses transaksi pertama itu menggerakkan sukses transaksi berikut. Ya, biasanya gitu, tergantung mitra kita siapa. Misalnya mitra kita dana pensiun yang terkemuka dan berminat di investasi di sektor jalan tol misalnya, dan terjadi satu transaksi. Mereka happy, dan itu kan terbukti dengan waktu, datang lagi. Gitu. Terus datang lagi. Baru sektor yang lain misalnya, ya tentu paralel pekerjaannya, apakah di airport, apakah di kontainer pelabuhan, ataupun di sektor energi, renewable, itu paralel dilakukan pekerjaannya, tapi tergantung dari kecepatan dari selesainya transaksi itu bisa terjadi. Gitu. Nah, ini mitranya siapa yang berminat, terms kerjasamanya seperti apa, itu yang selalu dilakukan dalam prosesnya sehingga tercapai kesepakatan. Mungkin itu Pak Roy. Ya, Pak. Baik, makasih Pak Cyril. Ini kan tadi Pak Cyril menyampaikan ketergantungan LPI dibentuk karena undang-undang, karena peraturan pemerintah dan seterusnya, Pak ya. Ini kita juga baru mulai, Pak. Memang ada pertanyaan, ya ada keraguan lah dari
pertanyaan yang masuk adalah bagaimana sih supaya LP ini eksis secara berkesinambungan Pak perannya, makin meningkat ya. Jadi tidak hanya di awal, tetapi juga terus Pak. Karena ya kita sadar lah Pak, banyak sekali lembaga negara ini akhirnya tidak berfungsi Pak. Hanya dibentuk undang-undang, nggak jalan gitu ya. Akhirnya tetap ada gitu ya, ujung-ujungnya dibubarkan lagi. Karena beberapa komisi juga dibubarkan ya oleh pemerintah karena tidak berfungsi. Nah, ada pertanyaan yang masuk ke kami adalah, apa strategi LPI agar eksistensi dan perannya dapat berkesinambungan dan semakin meningkat, Pak? Saya rasa ya jawaban pendeknya adalah setiap organisasi harusnya ada manfaat, gitu kan? Nah, manfaat ini dampaknya perlu terasa. Nah, kalau kita kembali ke situ, dampak dari manfaat itu terasa untuk masyarakat, semoga bisa lebih langgeng sampai lintas generasi gitu ya. Ini saya pakai istilah lintas generasi, Pak Ismit seneng nih kalau di lingkungan. Jadi bisa jangka panjang, sustainable, dan itu harapannya seperti itu. Nah, tetapi itu kan tergantung bagaimana nih tata kelolanya. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu yang selalu juga diajukan oleh investor asing. Nah, mereka bilang, gimana saya tahu bahwa saya bisa bermitra dengan Anda dan ini langgeng? Itu jawabannya nggak bisa, wah lihat aja undang-undang. Nggak cukup juga gitu Pak. Memang undang-undangnya udah bilang seperti ini, tapi bagaimana prakteknya? Nah, prakteknya itu memang perlu waktu Pak. Jadi pendirian INA itu secara undang-undang 2 November. Secara penunjukan Dewan Pengawas itu 22 Januari. Kemudian Dewan Direktur diangkat 16 Februari. Jadi baru sebulan lebih lah Pak, baru sebulan 2 bulan gitu direkturnya. Nah, memang banyak berita juga tentu mengharapkan memang INA perannya di sektor investasi, di infrastruktur transportasi yang sifatnya strategis, diharapkan karena kebutuhannya di situ, harus terasa manfaatnya di situ. Jadi Dewan Direktur sekarang juga bekerja, kadang-kadang tidur cuma beberapa jam gitu ya, untuk membangun organisasi sekaligus menyiapkan transaksi. Nah, bisa dibayangkan kalau misalnya kita tahu startup gitu ya, bikin mungkin bisnis modelnya bikin digital untuk sayur, logistik supply chain misalnya. Itu perlu waktu 3, 6, 10, 12 bulan jadi gitu ya, digital jualan. Nah, ini bicara startup tapi skala investasi yang triliunan. Dan harus mencari mitra juga dari asing yang dicocok untuk pada sektor tersebut. Jadi mungkin pendek cerita menjawab pertanyaan tadi, memang sepanjang Dewan Pengawas dan Dewan Direktur itu melihat tujuan dari INA itu adalah manfaat di investasi buat negara, itu adalah yang utama kita lakukan. Dan sektornya tentu akan dilihat tadi mulai dari infrastruktur transportasi, infrastruktur teknologi, kemudian transportasi itu mulai jalan tol, darat, laut, udara, pelabuhan, kemudian juga energi renewable, baik sektor geothermal maupun waste to power juga dilihat, ya. Tapi juga tidak berhenti di situ, mungkin perbankan dari kacamata misalnya syariah yang sekarang lagi banyak kesempatan tantangan untuk berkembang, ya, misalnya. Tapi opsi-opsi itu semua menjadi bidikan yang memang tergantung tadi bidikan itu terkena sasarannya nggak, yang cocok terms-nya, baik investor asing itu berpartisipasi dan untuk sellernya atau penjualnya itu terms-nya cocok. Nah, ini misalnya bayangin Pak Roy ini punya usaha ya 100%, terus ada mitra datang, saya ikut dong, berani jual beli berapa persen, 20% atau 60%. Kalau 60% beda lah, masa saya udah bangun ini terus saya jual 60%, mau dinilai berapa gitu. Nah, terms ini sebagai contoh.
Dan kalau dijual misalnya katakanlah, oke, minoritas saya jual 30% ya. Jadi 30% saya dapat berapa valuasinya? Kalau saya jual 30%, hak-hak apa yang saya akan tetap miliki? Saya punya hak nggak menentukan direksi saya? Saya punya hak nggak menentukan komisaris saya? Saya punya hak nggak mengganti nama menjadi dari A ke Z misalnya? Saya berhak nggak mengganti lokasi kantor saya? Saya berhak nggak mengganti bisnis model saya? Jadi pertanyaan-pertanyaan itu yang memang tidak bisa lepas dalam diskusi pada saat menghasilkan satu transaksi. Gitu. Nah harapannya adalah ya tadi dewan direktur diangkat profesional kan, ada 5 dewan direktur. Jadi dalam memilih dewan direktur juga melihat oke, siapa yang paling tidak punya pengalaman di bidang investasi, keuangan, kombinasi dan dengan tantangannya dan arahan dari dewan pengawas. Gitu. Ya, terima kasih Pak Cyril. Ini ada satu pertanyaan lagi Pak. Ya banyak sebenarnya pertanyaan Pak. Ya banyak pertanyaan. Tapi ini pertanyaan menarik Pak. Jadi sebenarnya ini karena Bapak tadi sudah menyinggung Dewan Direktur, mestinya Dewan Direktur yang jawab nih Pak. Tapi Bapak sebagai Dewan Pengawas mungkin bisa membantu menjawabnya. Kan sekarang ini masa pandemik Pak. Bagaimana sih how to get an investment in this pandemic situation Pak? Kan gimana nih, kan ini sudah berjalan dan kita harus dapetin investor-investor itu cepat, tapi masalahnya apakah sekarang ini waktu yang tepat Pak? Nah, pertanyaannya lebih ke how to get-nya Pak, how to get an investment. Ya. Ini pertanyaan yang memang sangat menarik ya, how to get the investment. Dan how to get it tentu pertama kan pembentukan INA itu tentu ada persiapannya juga gitu ya, dan persiapan ini dilakukan dengan berinteraksi dengan investor asing juga, lebih mungkin dari 50 investor yang telah berinteraksi sehingga mengetahui selera mereka gitu, selera mereka. Nah, how to get it dalam proses ini kebetulan ada memang investor lah, kita sebut investor itu kalah institusi yang berminat investasi, itu variatifnya tergantung dari jenis bisnis model mereka. Ya. Nah, yang how to get it itu kalau kita bicara investor yang punya target return yang tinggi seperti private equity itu tentu mereka lebih hati-hati karena mereka ingin melihat bagaimana ketangguhan bisnis model itu teruji dalam masa pandemi. Nah, masa pandemi kalau kemarin betul yang dikatakan Pak Menteri Kesehatan kita, pandemi ini nggak bicara 1 tahun, bicara 5 tahun, bicara 10 tahun gitu. Nah, bagaimana menguji itu? Jadi sektor investor yang seperti itu mungkin sangat hati-hati melihat, tapi bukan berarti tidak suka investasi. Tergantung valuasinya atau entry valuation-nya atau harga belinya di awal. Karena mereka punya harapan sederhananya kalau orang dagang ya harga jual lebih tinggi dari harga beli lah gitu. Nah, waktunya makin cepat jual makin seneng gitu. Nah, di portfolio saham kan begitu. Nah, tetapi di investasi langsung ini mereka tentu ingin harga belinya, lihat pandemi justru kesempatan nih, saya bisa beli murah. Gitu. Tapi si penjual bilang, saya nggak mau harga segitu. Ini kan belum teruji. Nanti kalau pandemi sembuh juga trafficnya naik, ya bisnisnya juga naik balik semula. Gitu. Jadi, nah perdebatan argumentasi ini yang menjadi sulit. Itu contoh yang returnnya tinggi. Tapi ada investor yang dana pensiun misalnya, mereka punya kemampuan mengelola investasi itu sampai lebih 5, 10, 20, 30 tahun. Dan dana pensiun ini ada yang kelasnya misalnya $1 miliar, ada yang $100 miliar. Dan kelas investor dana pensiun 1 miliar sama 100 miliar beda dalam organisasi mereka. Bedanya di mana? Yang 100 miliar mereka punya unit yang memang bisa siap untuk punya investasi langsung dan kelola langsung dan ingin kontrol. Artinya kalau tadi Pak Roy bilang saya jual 30, mereka bilang saya siap 55% malah.
Oh, Anda punya orangnya? Punya, kita punya ahlinya. Nah, itu yang 100 miliar. Tapi kalau yang 1, 2, 3 miliar, mungkin dia bilang, ya saya ikut-ikutan aja deh sama yang 100 gitu. Saya cuma punya orang, timnya cuma 30 orang, nggak cukup gitu orangnya. Nah, jadi how to get it tergantung tadi who we approach and how do we approach dalam melihat aset ini bisa 20, 30, 40 tahun. Pertanyaan berikut ke si investor dana pensiun, kalian kalau invest, Anda kalau invest ini ada waktu mau jual lagi nggak? Ada yang kalau misalnya model private equity atau venture capital, dia maunya 2-3 tahun, atau kalau private equity ada yang 5-10 tahun, atau misalnya katakanlah kayak mutual funds bisa 3-5 tahun, atau bahkan lebih cepat. Kalau dana pensiun kita tanya, oh kita bisa sampai 20, 30, 40, 50 tahun. So artinya apa? Masa konsesi kita 47 tahun loh. Siap, kita bisa 35 tahun loh, boleh gitu. Kalau PPA purchasing power agreement dari PLN 30 tahun, 35 tahun, oh iya kita ikut selesai. Misalnya gitu. Nah, jadi investor itulah yang tentu menjadi lanjutan pembicaraannya. Kalau kita bicara misalnya sekarang pertama nih, oke, next step-nya apa? Second round kita bahas, mempertajam lagi. Oke, makin dekat nih gap-nya, third round. Makin dekat sampai akhirnya tanda tangan kesepakatan, katakanlah kerahasiaan, NDA, non-disclosure agreement. Baru mereka lihat, pelajari apa informasi yang tersedia. Setelah mereka tersedia, ibarat kita health check up lah. Jadi Pak Roy ini misalnya mau jadi atlet bulu tangkis nih, gitu kan, All England, ikut. Tes dulu kesehatannya seperti apa. Ototnya bagus, kolesterol bagus, segala macam, gula bagus. Nah, itu yang namanya diagnosa atau kita sebut dituntas atau due diligence. Setelah diuji, kesimpulannya apa? Oh, Pak Roy bisa jadi atlet, tapi harus latihan selama 12 bulan ke depan, lari pagi dari 2 kilo, 10 kilo, dan seterusnya. Bikin program. Nah, itu yang hasil dari due diligence atau uji tuntas terhadap target aset tadi jalan tol. Ambil contoh. Atau target aset misalnya pelabuhan. Jadi dipotret dulu aktivitas operasional, legalitas hukum, financial, keuangan, seperti apa. Nah, dari potret tadi, Pak Roy udah dapat hasil lab-nya. Terus, tesisnya mau jadi apa nih? Pak Roy mau jadi atlet bulu tangkis, apa atlet golfer, atau atlet sanes lain kan, Pak? Kalau Pak Roy sekarang hobinya udah golf, waduh, nggak golf nih hari Sabtu nih. Ke driving range saja, misalnya 2-3 kali, 2 bulan bisa jadi ikut loh Pak, ikut pertandingan. Jadi tergantung tesis investasinya juga Pak. Nah ini yang jadi cerita menarik kalau menjawab pertanyaan tadi, how to attract that. Nah setiap investor lain-lain Pak. Jadi tadi itu kebetulan ada yang cocok, yaitu cocok ke dana pensiun. Tapi misalnya kita mau lepas aset, atau bukan mau lepas, kita mau membidik aset pelabuhan, kontainer. Berarti kita harus lihat, oke, mitranya asing siapa yang kontainer. Ya, kita lihat di Eropa banyak, di Timur Tengah banyak, di Amerika Latin juga mungkin ada, di Amerika Tengah, di Asia Utara juga ada. Nah, ini kita coba kirim beritanya, kita lihat respon seperti apa, kita lihat datanya, nah itu kita akan hubungi. Jadi ada work plan ya pasti, dan responsnya kalau kita kirim misalnya undangan ke 50, paling mungkin jawab ada 10, 20, bicara lebih lanjut jadi 10, bicara lebih lanjut jadi 5, dan seterusnya. Terjadilah transaksi. Nah insya Allah begitu Pak, jadi doa dari Bapak-Bapak ini semua diperlukan nih untuk bisa kita menutup satu transaksi dengan mitra yang reputable, dengan terms yang cocok, baik willing seller, Pak Roy yang punya perusahaan, Pak Budi misalnya, dan willing buyer. Gitu. Baik, terima kasih Pak Cyril. Tadi Bapak di awal menyampaikan bahwa pemerintah menyediakan 15 triliun Pak ya. Lalu seperti biasa Pak, kadang-kadang, bukan kadang-kadang, seringkali kan investor luar, ini ada pertanyaan dan juga kegalauan peserta yang masuk adalah,
biasanya investor asing itu kan ragu ya untuk ke negara berkembang seperti Indonesia ya. Orang bicara kepastian hukum dan sebagainya, Pak ya. Karena ini jangka sangat panjang, Pak ya. Undang-undang bisa di judicial review. Ketika tengah-tengah investasi, undang-undang dicabut bagaimana? Apa sih Pak peran pemerintah yang menurut Bapak harus konsisten diberikan, atau harapan Bapak kepada pemerintah lah, meskipun Bapak bagian dari pemerintah ya. Tetapi apa sih yang pemerintah perlu lakukan supaya ini sustainable gitu Pak? Tadi mengutip pembicaraan di awal dengan Pak Ismit, Pak Tenri mengenai sustainability Pak ya. Bagaimana sih supaya sustainable? Karena pemerintah investor asing, misalnya saya investor, ini ntar lanjut nggak ya? Ntar kalau ada apa-apa, ada gonjang-ganjing politik dan sebagainya, itu bagaimana? Bagaimana Pak kalau dari kacamata LPI? Kalau dari kacamata kita, sebetulnya LPI itu kan di Dewan Pengawas ada 2 anggota Dewan Pengawas yang ex officio. Satu Menteri Keuangan, ketuanya. Yang kedua Menteri BUMN. Ya, jadi kita berlima nih. Nah, harapannya adalah tentu beliau yang duduk menteri di ex officio itu kan menjadi tentu dari pemerintah. Dan harapannya adalah pemerintah itu konsisten. Konsisten terhadap orientasi untuk ekonomi harus selalu tumbuh. Nah, untuk tumbuh, apa yang harus dilakukan? Kalau kembali ke situ dan konsisten ke arah situ, menurut kita itu sudah lebih baik. Sudah jauh lebih baik. Jadi pertanyaan gini, oke, kita punya target tumbuh 6% atau 5,5%. Kenapa? Karena kita perlu lapangan kerja, dan itu menjadi satu agenda utama pemerintah. Siapapun katakanlah presiden terpilih, kemudian kabinetnya, orientasinya adalah pertumbuhan ekonomi harus tetap ada di misalnya 5-6%, bila mungkin 7%. Tapi bagaimana cara 7%? Misalnya karena kita punya sasaran 7%. Ada beberapa aturan infrastruktur harus diubah misalnya, atau regulasi pendidikan harus berubah, atau regulasi penelitian R&D ditingkatkan, dan seterusnya. Nah, ini yang kita harapkan pemerintah seperti itu. Dan itu yang kita melihat di tahun 2020, terlepas pandemi setahun 2020, tapi terbentuk, terhasilkan Undang-Undang Cipta Kerja. Memang tadi betul yang Pak Budi katakan, bagaimana bila ada judicial review, katakanlah Mahkamah Konstitusi men-challenge isi dari berbagai undang-undang yang ada, yang sangat kontroversial misalnya dari segi apapun, aspek lingkungan, aspek buruh, aspek macam-macam. Nah, ini kita nggak tahu hasilnya seperti apa. Tapi kalau semangat kita semua sama, bahwa negara perlu tumbuh, perlu kepemimpinan yang semakin hari semakin bersih, semakin hari semakin tertata baik, dan ini memberi kepercayaan pada investor asing untuk bisa investasi lama di Indonesia. Termasuk pertanyaan, kita investasi dana tol, betul nih, dana pensiun bisa 20, 30, 40 tahun. Bagaimana risiko valuta asing? Apa nggak dilihat faktor itu? Ya, mereka jawab iya, kita lihat, tapi kita tidak perlu khawatir dari segi itu. Itu jawaban mereka bilang ya memang itu udah faktor dari risiko investasi jangka panjang. Oke, terima kasih Pak Siril. Ini hari ini kita kehormatan kehadiran Pak Emil Salim. Selamat pagi Pak Emil. Pak Emil ini kalau tadi Pak tadi mengatakan bapaknya temenan, kalau saya itu temennya anaknya Pak Emil nih. Iya. Putranya itu rekor karena satu kelas dengan saya 7 tahun, SD 6 tahun plus SMP 1 tahun. Pak Emil, terima kasih Pak sudah bergabung. Jadi kami persilakan Pak Emil apabila Bapak ada pertanyaan Pak atau concern. Masih di mute Pak, Prof, masih di mute. Masih di mute. Ya. Oke, bisa. Sudah Pak. Sudah, Prof. Sudah. Investor melihat, mengukur berapa return dari investasinya. Dalam kaitan itu, capital output ratio memegang peranan penting.
Jika produktivitas di suatu negara lebih tinggi dibandingkan negara lain, maka itu merupakan daya tarik untuk investor masuk ke tanah air. Tingkat produktivitas Indonesia, capital output ratio Indonesia jauh lebih buruk dibandingkan dengan Vietnam, India, dan sebagainya. Kata kunci adalah bahwa di balik modal itu masuk adalah human resource. Sehingga produktivitas tenaga kerja kita menjadi kunci di dalam menarik daya investasi ini. Permasalahan Indonesia bahwa quality human resource setingkat dengan industri 2, jauh di bawah industri 4 yang menuju ke industri 5. Industri Indonesia masih diandalkan pada listrik dasarnya, padahal pola industri menuju ke artificial intelligence. Jika Indonesia tidak menumbuhkan quality sumber daya manusianya dari industri 2 ke industri 4, maka Indonesia akan tetap tertinggal sebagai daerah yang tidak menarik untuk investasi karena produktivitasnya rendah. Pertanyaan, apakah ada usaha di dalam menarik investasi asing, juga usaha meningkatkan daya produktivitas masyarakat kita, tingkat pendidikan kita, terutama generasi bonus demografi. Dalam kaitan ini, investasi perspektif jangka panjang. Jadi jangka panjang ke industri 3, industri 4, industri 5, jika kita terkurung dalam industri 2 karena low productivity, karena low tingkat pendidikan, maka kita tidak akan bisa menarik investasi asing. Apa langkah usaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara cepat, mengejar ketertinggalan kita pada industri 2, mengejar ke industri 4. Apa langkah, daya, inisiatif, prakarsa, insentif untuk mendorong human resource development Indonesia, terutama generasi bonus demografi? Terima kasih. Terima kasih Pak Emil. Ini kayak ujian S3 nih Pak Cyril. Aduh, berat nih pertanyaannya nih, Prof. Emil nih. Waduh, Pak Budi gimana? Saya ujian S3 lagi nih, Pak. Terima kasih banyak Prof. Emil Salim atas pertanyaannya, dan mungkin sebelum menjawab, Prof. Emil tuh juga tadi disebut Pak Ismit teman dari ibu saya, dan kalau Prof. Emil juga bersama-sama ibu saya bahkan di masa mahasiswa ya Prof. Gitu. Jadi dan terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya kaitan dengan produktivitas dan juga dengan kemampuan human resources. Apakah dengan kondisi I-Core kita, kalau data tahun lalu mungkin masih tinggi Pak, hampir 7 atau 6,8 gitu. Bagaimana kita mau turun sehingga menarik buat investor asing. Ini salah satu mungkin singkat jawabannya, hal yang kalau dari kacamata bidang pendidikan itu di luar skopnya INA, Pak. Pendidikan itu ada Menteri Pendidikannya sendiri. Tapi memang sedikit cerita saja, Pak. Saya kebetulan juga dalam hampir 10 tahun terakhir investasi juga di Indonesia dan beberapa negara di ASEAN. Dan ada minat memang investor asing tetap ke Indonesia pada sektor-sektor tertentu. Nah, terlepas dari I-Core masih tinggi dan diharapkan masih rendah. Tapi investor itu memang ada yang sifatnya berbeda tergantung model mereka, Pak. I-Core yang tinggi, mereka lihat
sebagai kesempatan, tapi ICOR bagi investor lain melihat, aduh ini sebagai resiko tinggi, saya nggak mau masuk. Jadi tergantung juga appetite risk atau minat resiko mereka. Bila resiko mereka itu cukup tinggi untuk menerima profil dari ICOR productivity di Indonesia, dan mereka mengatakan bahwa oke, saya ikut investasi untuk memberikan kontribusi sehingga produktivitas meningkat pada aset tertentu. Nah, itu masih ada, Prof. Jadi yang mau invest di Indonesia. Nah, tetapi ada pertanyaan seperti ini. Tingkat pendidikan itu berarti katakanlah berapa banyak sih S3 yang lulus terhadap total penduduk? Berapa banyak S2, berapa banyak S1, SMA, SMP, SD? Beberapa investor agak kaget dan bahkan melihat, wah, dibanding dengan negara lain jauh lebih baik negara lain. Ya. Jadi ini akhirnya selektif saja, Prof. Investor asing itu ke Indonesia selektif melihat dan valuasinya juga pada akhirnya. Dan oleh karenanya kita melihat kayak negara di India itu luar biasa intensitas transaksinya. Karena tadi itu, Prof, rasio yang bonus demografi itu terasa walaupun India katakanlah 1,2 miliar tapi penduduknya, tetapi yang pinter katakanlah bisa 100 juta itu udah bisa menggerakkan banyak transaksi di investasi di India, Prof. Malaysia pun bahkan cuman katakanlah nggak sampai 30 juta penduduknya, tapi juga lingkungan investasinya cukup menarik untuk dilakukan investasi. Vietnam juga demikian dan Filipina juga demikian. Tapi di Indonesia satu hal, Prof, yang terlihat dari sudut legalitas di bidang pendidikan. Ini sebagai kacamata investor aja. Pendidikan sama kesehatan itu kegiatannya seakan-akan kayak sosial, khususnya misalnya kesehatan. Kalau saya kebetulan pernah investasi di bidang kesehatan rumah sakit. Waktu kita mau invest di rumah sakit, itu ada satu titik yang mengatakan bahwa dokter itu tugasnya sosial, fungsinya sosial, menyembuhkan orang. Sumpah mereka sosial. Tapi rumah sakit itu gimana? Rumah sakit itu kalau sosial, apakah kita bisa beli saham-saham perusahaan rumah sakit di bursa? Kan profit motif. Nah, ini menjadi persoalan. Persoalan dalam arti pilihan bagi si manajemen rumah sakit untuk mengatur, memberikan balance, keseimbangan antara dokter dan keuntungan. Tapi badan hukumnya dimungkinkan untuk perseroan terbatas, sehingga bisa menarik investor asing. Walaupun bisa juga yayasan. Badan hukumnya. Nah, itu sektor kesehatan. Sektor pendidikan itu hari ini sepengetahuan saya belum memungkinkan untuk investor asing bisa masuk di pendidikan. Kecuali yang non-degree granting. Artinya bukan perolehan gelar. Mungkin kursus-kursus gitu, bisa. Nah, tapi apa poinnya di sini? Katakanlah secara nasional program bagaimana human resources ini meningkat, bonus demografi ini dimanfaatkan. Program seperti apa? Nah, ini saya rasa saya pun sebagai duduk di hari ini Dewan Pengawas INA, Indonesia Investment Authority, juga sangat punya kepentingan ke arah situ, tapi bukan dalam kapasitas kita. Tapi itu terus terang berperan sangat besar, Prof. Dan ini menjadi pemicu besar bagi pertumbuhan ekonomi lanjutannya. Nah, kalau 40 tahun investasi di jalan tol, harapannya trafficnya naik terus, ya, tarifnya naik terus, ya, aktivitas terus tumbuh, supply chain berjalan lancar, ekonomi tetap jalan. Tapi itu semua kan tergantung orang yang dibalik itu dan pendidikannya juga, Prof. Setuju sekali saya. Nah, program apa di pemerintah kita memang cocok untuk meningkatkan bonus demografi itu, saya rasa Menteri Pendidikan yang mungkin dimulai dari balita, kemudian tingkat SD, dan SMP. Dan seterusnya tentu. Bersamaan, nggak bisa juga cuma hanya di balita. Nah, ini yang saya rasa mungkin tantangan buat Menteri Nadiem melaksanakan program-programnya, Dok. Tapi itu saya rasa betul persoalan ICOR,
capital output ratio, kenyataannya dibandingkan dengan negara tetangga seperti itu. Tapi juga tidak menutup bahwa ada investor yang punya model risk appetite yang berbeda dan siap juga untuk invest di Indonesia. Nah, itulah yang kita garap, Prof, jangka pendeknya. Boleh saya sedikit tambah ya. Ada soal lain. Bisa ada investor juga berusaha dan programnya investor asing menaikkan sumber daya manusia sehingga pengalaman Freeport setelah resource mentahnya habis, smelternya jangan keluar dari Papua, jangan ke Gersik atau tempat lain karena tidak ada sumber daya manusianya. Maka bisa ada investor paralel dengan usaha resource exploitation juga mengadakan human resource development sehingga processing tetap bisa di daerah Papua itu di mana investor itu bekerja. Jadi tugas human resource development juga disertakan di dalam usaha investasi. Apa itu mungkin? Sangat mungkin, Prof. I think itu ya adalah yang sangat bagus input, dan itu adalah ibaratnya di dalam kontrak investasi itu adalah terms atau butir-butir dalam perjanjian yang perlu disepakati. Contoh, saya pernah di Medco nih, Pak. Tadi ada Pak Tenri yang sama-sama saya di Medco. Kita pernah investasi di Timur Tengah. Salah satu ketentuan dalam investasi itu mengatakan bahwa untuk labor pada tingkat tertentu kita harus didik dan kita harus alih dalam operatorship-nya. Kan ada operatorship gitu, kita operate satu ladang minyak di Timur Tengah yang tentu ada program tadi gitu, Prof. Dan hal yang sama bisa kita mintakan karena ini investasi langsung ya, Prof. Bukan portfolio. Jadi orang beli saham di bursa 2-3 minggu dia jual. Tidak, ini adalah investasi langsung, dan kita ini INA itu akan bermitra dengan investor asing tersebut di Indonesia untuk membangun aset-aset tersebut. Dan dalam membangun itu tentu kita siapkan program tadi, Dok. Jadi, Prof, artinya misalnya tadi contohnya adalah di awal kita ambil satu saat due diligence potret kesehatan aset tersebut, baru dibuat program 12 bulan lagi apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukan hal tersebut. Termasuk aspek SDM tadi. Itu termasuk SDM tadi, Prof. Karena pada akhirnya bisnis proses juga harus lebih baik, dan proses lebih baik itu tergantung dari orang yang melaksanakan terlatih untuk lebih baik. Terima kasih Pak Emil, bagus sekali pertanyaan. Tadi memang mungkin nyambung ya Pak Cyril dengan peran pemerintah tadi ya. Karena kan yang di dalam Dewan Pengawas kan hanya dalam tanda kutip Menteri Keuangan dan Menteri BUMN. Di luar sana masih ada Menteri Mendikbud, di luar sana juga masih ada Menkumham, ya, yang tidak menjadi bagian dari Dewan Pengawas gitu. Padahal kebijakan yang Pak Emil sampaikan tadi sangat penting, gimana supaya sinkron dengan Mendikbud dengan menteri-menteri lain gitu Pak Cyril. Ini kaitan supaya sustainable kan, jangan sampai udah janji 50 tahun ternyata ya seperti itu ya, digoyang-goyang dan seterusnya, ini menjadi masalah gitu. Bagaimana Pak Cyril untuk mengatasi menteri-menteri yang di luar Dewan Pengawas tadi, yang memang sekarang ini kecenderungannya adalah political appointment ya Pak ya, seperti itu. Saya rasa pertanyaannya ada hubungannya betul Pak Budi, dan jawabannya saya rasa ada dua. Ya, satu adalah kebijakan publik yang dilakukan oleh para menteri di kabinet, dari mana itu tadi diselaraskan untuk jangka panjang. Tapi kedua yang penting tadi usul dari Pak Prof. Emil itu sangat baik, di mana apakah dimungkinkan ada program untuk di aset tersebut. Nah, itu adalah lebih kepada B2B atau business to business, yang di kontrak investasi itu bisa dicantumkan. Jadi saya rasa dua-duanya bagus untuk di tingkat investasi aset B2B bisa dicantumkan concern mengenai kualitas dari SDM itu meningkat, ada job task tertentu. Yang kedua adalah kebijakan publik yang di level ex officio diangkat ke kabinet, gitu misalnya demikian. Saya rasa that's very good point. Baik Pak Cyril, terima kasih.
kita ada di saat-saat akhir, tapi masih ada sedikit waktu lagi. Mungkin saya ingin kasih kepada audiens satu saja, ya, pertanyaan untuk Pak Cyril nih, pertanyaan penutup, ya, sebelum, oh ya, Pak Tendri, ya, silakan Pak Tendri. Terima Ya. kasih. Sebetulnya lebih karena pengen ngobrol aja sama kawan lama ini. Menarik ya. Ini dulu banyak banget ya. Ada namanya DDI, Direktorat Dana Investasi dulu ya. Kemana tuh mereka gitu ya. Kemudian apa namanya, nggak tahu lah. Ya, blended fungsinya. Ada dana reksa, walaupun lebih kepada short term financing ya. Jadi capital market itu yang dananya volatile, yang isi come isi go gitu ya, kira-kira. Nah, tetapi juga banyak banget ya aset-aset kita hanya beberapa tahun terakhir, Pak Cyril, ya, bahwa kita punya Direktorat Aset Kekayaan Negara hanya beberapa tahun terakhir setelah negara ini berdiri, sehingga mereka nggak punya buku tuh what is the value of our asset. baru ketahuan beberapa tahun, 10 tahun terakhir saja. Ya, itu pun juga belum terkonsolidasi dengan baik, masih banyak tercecer di mana-mana. Nah, artinya banyak yang unknown asset lah dari negara. Nah, sekarang ya memang tentu itu juga istilahnya apa, non revenue asset lah, yang tidak menghasilkan revenue asetnya. Nah, sekarang kita juga melihat bahwa beberapa BUMN hari ini itu udah extremely highly leverage. Nggak tahu, ada yang lebih serem lagi nggak, Pak Cyril? Nggak tahu deh ya. Nah, jadi kalau sudah extremely highly leverage, kenapa sih supaya Pak Cyril agak gampang gitu ya, di repackage aja deh tuh aset-aset yang existing ya, untuk first stage gitu ya, ini saran aja sih ya, di repackage aja supaya mengurangi leverage, mengurangi sovereign risk-nya bangsa negara ini gitu ya. Yang juga Pak Jokowi juga banyak di-attack dari sudut situ ya. Nah, sehingga debt profile-nya bisa akan menjadi lebih baik. Buat menarik investor asing itu akan lebih mudah karena cash flow-nya udah lebih jelas. Ya. Legal structure-nya lebih jelas. Ya, kalau sovereign risk udahlah nggak bisa diutik-utik lah. Ya, memang adanya segitu sovereign risk kita. Nah, kalau kita lihat tentang lebih makro, mungkin ya itu untuk Pak Cyril dan kawan-kawan akan menjadi lebih mudah lagi kerjanya, atau minimal banget itu menyediakan apa ya, menyediakan comfort period lah buat investor ya, tentang ketidakpastian dari sovereign risk karena COVID lah, so many things lah ya, politik dan sebagainya. Nah, apa nggak begitu? Ini sih pemikiran saya aja. Bagaimana kan bisa juga tuh merepackage, terserah apakah aset-aset yang memang sama sekali masih belum dibundling ya, yang masih belum dijaminkan ya, artinya masih free gitu ya, yang no deed whatever gitu. Nah, itu barangkali mungkin akan menjadi lebih mudah. Barangkali ini pemikiran saya ya, yang kelihatannya kok agak repot gitu ya, bagaimana untuk menjual attracting trust ya. Money basically itu banyak di dunia. Nah, tapi apakah Indonesia menjadi pilihan itu hal lain lagi, Pak Cyril. Barangkali itulah ya. Kemudian juga saya nggak tahu tuh DDI pada kemana tuh sekarang, Direktorat Dana Investasi. Walaupun memang dia mirip-mirip Bapepam tapi negara. Nah, kalau sekarang Pak Cyril kan sebagai investment house nih, itulah kira-kira ya yang seperti yang saya gambarkan. Itu barangkali cukup, Pak. Ya. Nah, silakan Pak. Juga ada ini Pak Tendri, Pusat Investasi Pemerintah, ada juga itu. Nah, lo. Saya punya kawan saya pernah jadi kepala PIP itu, kepala Pusat Investasi Pemerintah. Akhirnya tutup juga seperti itu. Iya. Jadi Pusat Investasi Pemerintah itu bergabung dengan SMI kalau nggak salah, Pak Budi. Betul, bergabung dengan SMI akhirnya, dilebur. Iya, bergabung dengan SMI. Nah, pertanyaan berikut, waktu pemetaan terhadap apa bedanya SMI dengan INA, jangka panjang aspirasinya SMI kayak jadi development bank. Arahnya. Development bank. Walaupun itu bisa investasi, tapi arah ke depan itu strategi orientasinya menjadi development bank. Sementara INA arah jangka panjangnya menjadi equity investor.
Walaupun boleh memberi pinjaman. Secara undang-undang boleh, tetapi secara model perlu ada tentu alokasi fokus gitu. Nah, itu PIP jadi SMI ke depan jadi kredit fokusnya. Sementara INA itu lebih ke equity dan jangka panjang jadi investment. Jadi equity. seperti Bapindo kali ya, Pak Cyril ya? Seperti itu, arahnya seperti itu, Pak. Enggak, Gitu. Bapindo Nah, bedanya dengan LPI apa? Iya, bedanya dengan LPI apa? LPI itu lebih fokus ke eksportir kan, gitu. LPI lembaga pengelola ekspor Indonesia itu lebih kredit eksportir buat lokal kita ekspor keluar gitu kan. Nah, SMI untuk invest di Indonesia lebih kepada infrastruktur atau bukan invest lah, lebih lending, financing, credits gitu. Nah, pertanyaan tadi dari Pak Heri betul bahwa memang fokus yang terlihat segera itu adalah yang highly leverage, di mana 5 tahun terakhir karya-karya itu membangun infrastruktur. Dan dananya kalau memang jalan infrastruktur menjadi beban negara ya masuk ke APBN, tapi ini kan bebannya ke BUMN. Jadi ada korporasi di situ. Korporasi ada batasan dalam pinjaman dengan bank, ada covenant-nya, dan ini menjadi timpang. Nah, itu hal yang pertama, kalau misalnya katakanlah saya sebagai pemilik jalan tol yang membangun jalan tol itu dengan pinjaman. Nah, saya harus jual karena saya sulit membayar bunga. Waktu saya jual, saya dapat uang kembali. Dan uang ini saya bisa bayar bunga dan saya bisa pakai sedikit untuk melakukan pekerjaan fokus saya sebagai kontraktor. Ya. Dan kontraktor itu yang kemudian sepanjang jasa kontraktornya itu memberi margin untuk bisa perusahaan itu kembali ke lakukan bisnis model mereka. Nah, ini contoh Waskita Karya, Hutama Karya, tergantung dari proyek-proyek mereka. Nah, penjualan aset ini itu disebut dari kacamata mereka adalah recycling the asset. Jadi mereka jual aset, dapat uang, recycle, membangun greenfield jalan tol, di mana greenfield ini tentu tantangannya ada Prof. Emil dan juga Pak Ismit, bagaimana dengan ESG-nya, ya, environmental, social, and governance. Nah, ini karena tentu menjadi isu ya harus diatasi gitu loh, masalah pembebasan lahan dan seterusnya, yang sudah juga dilakukan 5 tahun yang lalu. Gitu. Jadi ada lesson learned terhadap membangun 5 tahun yang lalu untuk membangun 5 tahun ke depan. Yang semoga lebih baik, semoga lebih belajar dari apa yang terjadi. Dan yang dijual ini bisa saja Trans Java Toll Road, ya, Trans Sumatera, tapi tentu return-nya bisa berbeda, investornya yang melihat, gitu ya. Jadi sasarannya memang adalah tadi itu menjawab pertanyaan pertama, apa peran INA Indonesia Investment Authority terhadap pemulihan ekonomi. Nah, pemulihan ekonomi ya tentu tadi salah satu faktornya adalah misalnya tadi BUMN yang dalam kondisi laporan keuangannya itu timpang, itu bisa diselesaikan permasalahannya yang tentu juga dengan valuasi yang tepat, yang cocok. Willing buyer, willing seller. Nah, Menteri BUMN menarik nih, ex officio duduk di INA sebagai buyer bersama mitra asing. Pada saat yang sama, Menteri BUMN duduk juga di pemilik aset. Loh, gimana nanti konflik dong jual beli aset? Makanya ada beberapa hal. Satu, ada mitra asing yang melihat valuasi yang objektif. Kedua, juga harus dilakukan valuasi yang wajar terhadap aset tersebut. Jadi persoalan-persoalan di lapangan ini memang akan menarik dalam perjalanannya. Makanya INA baru 2 bulan dan harapannya demikian tinggi, disebut di awal tadi saya katakan bukan obat mujarab atau obat sakti yang menyembuhkan semua masalah. Walaupun ada harapan dengan profesionalisme dari Dewan Direktur, pengalaman jam terbangnya, dan diharapkan ini bisa menghasilkan transaksi dengan mitra yang reputable dan transaksi dengan terms yang acceptable. Baik, terima kasih Pak Cyril. Kita lihat jamnya sudah 10.08. Memang acara ini didesain untuk kurang lebih 1 jam. Judulnya 1 jam bersama Pak Cyril. Terima kasih banyak Pak Cyril atas waktunya. Juga terima kasih ke Prof. Emil, ini tokoh-tokoh hadir, Pak Ismit,
Pak Tenri, ya, Pak Sembiring juga, Pak Danis. Makasih banyak telah memberikan apresiasi kepada sesi kami. Juga ada kawan-kawan nih, ada kawan SD juga ikut, kawan SMP juga ikut, kawan kuliah juga ikut. Pak Jadi lengkap hari ini hadir semuanya. Kawan kantor juga ada. Memang ini sebetulnya kalau orang Sunda bicara mungkin riungan kali ya. Jadi ngobrol-ngobrol yang bermanfaat. Sabtu pagi menjelang nanti mungkin setelah ini ada acara masing-masing. Saya kira begitu dari kami. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak dan Ibu. Terima kasih Pak Siril sudah berkenan menjadi teman ngobrol kita semua, gitu ya. Insya Allah bulan depan kita akan adakan sesi yang menarik. Nanti Pak Roy yang akan merancang sesinya. Kita tunggu tanggal mainnya. Dan ini sebetulnya sesi yang apa ya? Bukan iseng-iseng, tapi sesi santai aja karena nggak ada motif apa-apa. Pokoknya kita kepingin tadi ya, daripada saya ngobrol bertiga sama Pak Siril, ya mendingan yang lain juga ikut ngobrol gitu. Jadi lebih seru kan ceritanya, apalagi kehormatan sekali Prof. Emil Salim hadir pada pagi hari ini, bergabung bersama kami semua. Juga Pak Ismit, tokoh lingkungan hidup yang selalu konsisten berjuang ini di koran-koran juga suaranya pasti terdengar gitu. Pak Tenri, kawan lama, sudah lama nggak ketemu, perkebunan terakhir saya tahunya nyata pernah di Medco. Pak Sembiring juga, makasih banyak Pak Sembiring ya, Pak Danis juga, dan teman-teman yang lain. Nanti kami akan infokan sesi berikutnya ya Pak Roy ya, supaya menambah wawasan aja sih, sebetulnya nggak ada tujuan apa-apa. Demikian, terima kasih banyak Bapak dan Ibu, Pak Emil, Pak Siril, kami akhiri, Pak Sembiring, Pak Ismit, makasih banyak. Terima kasih. Terima kasih banyak. Makasih banyak, kami akhiri sesinya. Terima kasih Pak Siril. Terima kasih Pak Budi. Terima kasih Pak Budi, terima kasih Pak. Terima kasih, Terima kasih. Terima kasih, menyempatkan. Terima kasih, Bos.